Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana Yusuf dari kelas IF22G Teknik Informatika. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu matkul pemrograman mesin. Saya diberikan tugas yaitu untuk mengidentifikasi ataupun membangun prediksi menggunakan support vektor mesin penyakit jantung berdasarkan dataset dari UCL Hard Disease. Di sini saya sudah mendownload dataset tersebut dan sudah melakukan pengkodingan dataset tersebut. Bisa dilihat, ini datasetnya dan inilah kodingan saya. Pertama-tama, sebelum kita melakukan import dataset seperti biasa kita harus pembukaan terlebih dahulu, yaitu import mandas. Di sini jangan lupa ya untuk SQL-nya ditambahkan .spm, karena kita kan emang menggunakan SPM tersebut untuk tugas sekarang. Pertama-tama kita setelah melakukan langkah pertama, kita lakukan langkah kedua, yaitu import terlebih dahulu datasetnya ke Google Colab ataupun Jupyter kalian. Nah, ini ya uploadnya. Setelah diupload, maka lakukanlah pembacaan oleh Python atau Google Colab tersebut. Apabila sesuai, maka di sini akan ada checklist. Kalau tidak, di sini ya silang dan akan muncul pemberitahuan bahwasannya ada suatu permasalahan karena dataset tersebut tidak terbaca. Setelah dataset terbaca, kita bisa mengecek isi dataset tersebut dengan print df.net. Lalu outputnya akan menampilkan isi dataset tersebut. Ada usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur untuk memisahkan antara fitur dan target. Di sini. Setelah itu, kita memiliki standarisasi fitur tersendiri, di mana fungsi ini sangat berguna ya untuk dapat melanjutkan membuat model SPM kita. Setelah itu, kita dapat membuat model SPM yang ditugaskan oleh dosen kita. Di sini saya sudah membuat model SPM-nya. Apabila sudah terhubung SPM-nya, maka di sini akan ada outputnya. Setelah ada outputnya, kita dapat memulai prediksi dan evaluasi. Tujuannya untuk apa ya? Itu tadi, karena tujuan kita adalah untuk memprediksi penyakit jantung, berapa persen atau rasionya. Nah, di sini kita bisa untuk print akurasi dan laporan klasifikasi. Outputnya seperti ini, yang dapat kita lihat berupa akurasi, error average, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, sebelum kita melangkah ke hal yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SPM. SPM tersendiri adalah algoritma klasifikasi yang mencari garis pemisah terbaik antara dua kelas. Di sini ada 0 dan 1. SPM akan mencoba menemukan hyperlink yang terbaik
untuk memisahkan pasien yang sehat dan yang sakit. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu menggambarkan garis di antara dua kelompok titik merah dan biru. SPM mencari garis terbaik yang memisahkan kedua kelompok itu dengan jarak maksimal dari titik-titik terdekat. Nah, di sini ada kernel linier. Fungsinya yaitu untuk garis lurus sebagai pemisah. Ini tadi, seperti ini outputnya. Dan ini merupakan evaluasi model, prediksi dan evaluasi. Setelah model dilatih, kita mengujinya pada data yang belum pernah dilihat, yang belum pernah kita uji sebelumnya, dan lihat seberapa bagus model prediksi. Akurasinya berada di 75%, yang artinya dari 100 pasien, sekitar 75% berhasil diklasifikasi dengan benar oleh model SPM ini. Nah, inilah klasifikasi reportnya atau laporannya. Sebanyak 70 beberapa 9% pasien yang dapat diklasifikasi secara presisi. Ini recall dan ini F1 score, yaitu untuk harmonious precision dalam recall. Selanjutnya saya akan menggunakan consensus metric. Di sini kita dapat melihat atau mendata orang yang sehat, sakit, orang yang sehat dan sakit. Di mana orang yang sehat terdapat 23 orang, yang sakit 9 orang, dan 6 orang. Lalu yang 22 orang ini sehat. Saya hanya bisa menjelaskan demikian. Kesimpulan dari saya, model SPM ini berhasil memprediksi penyakit jantung dengan akurasi sebanyak 75%. Masih ada beberapa kesalahan prediksi, tapi hasilnya cukup bagus untuk langkah awal. Model ini bisa dikembangkan lagi dengan mencoba kernel lain menggunakan LBF ataupun poly, menambahkan Roche validation, ataupun melakukan tuning pada parameter C.gamma. Demikian penjelasan yang bisa saya buat. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya Iqbal Monasub undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.